ball and walking away. But in reality, this simplistic model doesn't account for communication's complexity. Enter the transactional model, which acknowledges the many added challenges of communicating. With this model, it's more accurate to think of communication between people as a game of catch. As we communicate our message, we receive feedback from the other party. Through the transaction, we create meaning together. But from this exchange, further complications arise. It's not like the Star Trek universe, where some characters can Vulcan mind meld, fully sharing thoughts and feelings. As humans, we can't help but send and receive messages through our own subjective lenses. When communicating, one person expresses her interpretation of a message, and the person she's communicating with hears his own interpretation of that message. Our perceptual filters continually shift meanings and interpretations. Remember that game of catch? Imagine it with a lump of clay. As each person touches it, they shape it to fit their own unique perceptions based on any number of variables, like knowledge or past experience, age, race, gender, ethnicity, religion, or family background. Simultaneously, every person interprets the message they receive based on their relationship with the other person and their unique understanding of the semantics and connotations of the exact words being used. They could also be distracted by other stimuli, such as traffic or a growling stomach. Even emotion might cloud their understanding. And by adding more people into a conversation, each with their own subjectivities, the complexity of communication grows exponentially. So as the lump of clay goes back and forth from one person to another, reworked, reshaped, and always changing, it's no wonder our messages sometimes turn into a mush of miscommunication. But luckily, there are some simple practices that can help us all navigate our daily interactions for better communication. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Engage actively with the verbal and nonverbal feedback of others and adjust your message to facilitate greater understanding. 2. Listen with your eyes and ears, as well as with your gut. Remember that communication is more than just words. 3. Take time to understand as you try to be understood. In the rush to express ourselves, it's easy to forget that communication is a two-way street. Be open to what the other person might say. And finally, 4. Be aware of your personal perceptual filters. Elements of your experience, including your culture, community, and family, influence how you see the world. Say, "This is how I see the problem, but how do you see it?" Don't assume that your perception is the objective truth. That'll help you work towards sharing a dialogue with others to reach a common understanding together. Oke, sudah ya? Sudah dilihat videonya ya? Oke, sekarang next. Okay, now based on the video, ya, what is communication? Ya, berdasarkan video tadi, saya ada satu pertanyaan yang saya ingin kamu jawab. Entah itu benar atau salah, nggak masalah. Ya, pertanyaannya what is communication? Nah, saya akan menyediakan papan tulisnya supaya kamu bisa tulis di situ. Your opinion, your tadi udah melihat, terus kira-kira jadi komunikasi itu apa sih? Nah, tolong ditulis di situ, sertakan namanya, karena yang kasih pendapat, kasih opinion, saya kasih plus poin. Ya. Nah, silakan klik di chat box, itu ada satu link. Nah, saya minta untuk menuliskan di situ. Based on the video, in your own opinion, what is communication? Nah, kamu tulis di situ. Pakai fitur sticky notes.
Nih, ada sticky notes paling pinggir. Nah, tapi tolong kasih nama. Jadi saya tahu siapa yang memberikan opinion, siapa yang tidak. Ini ya, ada fitur sticky notes. Nih, sebelah kiri kamu nih. Nih. Nah, kamu tulis di sini nama dulu, siapa, baru jawabannya. Ya. Jadi kamu silakan boleh menggunakan fitur sticky notes ini nih. Ada 23 yang sudah mau mencoba untuk menjawab, silahkan. Kasih pendapat kalian, what is communication? Ya, berdasarkan video tadi, komunikasi itu apa sih? Oke, Elsa. Oke, thank you Elsa. Oke, yang lain. Silahkan. Ya. Mau benar, mau salah, no problem. Saya minta pendapat kamu based on the video. What is communication? Oke, Aster. Thank you. Stella, oke, thank you. Oh, masih banyak. Don't worry, ini masih bisa 100 halaman papan tulisnya. Oke, Stella, Ivander Wijaya, Leo, oke. Aileen, thank you. Ayo. Silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia atau English? Boleh. Kalau susah explain in English, kamu lebih suka dengan menggunakan bahasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Don't worry. Oke, saya kasih waktu. Masih ada sekitar 3 menit. Yo, yang belum kasih pendapat, boleh kasih pendapat. Ya, saya kasih plus poin untuk yang kasih jawaban. Ya. Kalau yang tidak memberikan jawaban, ya tidak saya kasih poin. Oke, oh, udah banyak nih. Nah, Henry, ada lagi siapa ini? Russell. Ya. Sok, silahkan. Nanti kita lihat jawabannya. Numpuk, nggak apa-apa. Sok lah, tumpuk aja yang banyak. Oke, 1 menit lagi. Silakan, 1 menit lagi. 1 more minute. Oke, ini tolong dirapikan ya. Nah, boleh nih. Dirapikan aja nggak apa-apa, kecil-kecil, nanti kan saya klik di sini satu-satu. No problem. Oke. Oke, cukup ya. Nah, oke, nanti saya close dulu untuk ini ya. Ting. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Waduh, ada yang balik-balik nih. Mana ini? Oke. Kita lihat ya. One by one. Banyak nih ya. Ya, kita lihat dulu. Catherine. Oke, kita lihat. Ini nggak ada nih. Nggak ada yang kasih nama. Siapa ini? Transferring of information from one person or group to another. Ini nggak ada namanya nih. Ismi. Next, Stefano. How human communicate and interact with each other. Oke, good. Aileen. A way to deliver information to one another. Oke, sip.
Next, Michelle. Kita lihat. Nah, kita lihat punya Michelle. Communication is a process of sharing information between two or more person. Oke. Ya. Di situ ada ininya ya, ada keyword-keywordnya nih. Ya, nanti kita lihat. Oke, next Elsa, a way of interaction with another individual to express different opinions, thought, and perception. Oke, sip. Tamara, communication is process where people exchange such as information to prevent misunderstanding and else. Okay, thank you. Catherine, a common interaction between human where they share different perception but in one same topic. Okay, sip. No problem. Oke, kita lihat Alde nih, kegedean nih Alde terlalu besar, kita kecilin dulu. Alde. Okay. The act of transferring information from one place, person or group to another. Oke, ya sudah ketemu nih keywordnya banyak nih. Catherine, a common interaction between human where they share different perception but in one same topic. Oke, thank you. Banyak ya. Sudah 8, 9. Beta, cara untuk saling mengerti satu sama lain agar suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Oke. Yang dulu ya. Ini nggak ada namanya Ovani. Exchanging information and ideas. Oke. Darren, a contact and interaction. Oke. Banyak ya. Terima kasih. Aster, interaction. Terus ini siapa nih? Kirei, communication is the forms of sharing and expressing thought for the society. People have different perspective. Okay. Henry, interaction between creator to express an idea between each other and to reach an agreement or some sort of understanding between them. Okay, thank you. Tafin, the way of people telling perspective, information, opinion, and anything towards such each other, but it is supposed to be an interaction to avoid miscommunication. Oke, bagus ya, jawabannya sudah bagus-bagus. Stella, communication is a way for a person to send message or their opinion to another person. Oke, a way to express our thought. Vander Wijaya, Leo. Communication is a method how we give and receive information. It is a major part of our social life. Okay, Joey, communication is defined as a bridge where we as social human beings can express emotion, tell information, and understand one another. Okay, very good. Avril, interaction between you and other people. Okay. Next, connection, to give and receive information through words. Russell, oke. Ini Kelvin paling gede di belakangan. Salsa, exchanging information between person that help person to understanding other person, opinion, thought to avoid happening misunderstanding. Oke, thank you semuanya. Banyak ini. Candy, the act of giving and sharing information to two or more people. Oke. Terakhir nih Kelvin, dari Kelvin ya. Oke, kemudian. Oke, Kelvin, communication, socializing, or interaction with other people. Oke. Oh, ini nih. Terakhir siapa nih? Vijo. Oh, banyak juga, thank you ya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Communication is where people exchange words and phrases in a back and forth manner to achieve a understandment. Oke, sip. Terima kasih. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sip. Ada 26 yang saya kasih plus poin. Ya. Thank you for your cooperation. Oke.
Tadi kalau kalian perhatikan nih jawabannya ya, dari semua jawaban yang kamu berikan, your friends ini, sebetulnya ini ada poin yang sama. Kalau kita bicara definition of communication, nah di sini ada beberapa keyword, ya. Ada yang namanya di sini information, ada kalimat transferring of information, ya. Transferring of information, itu keyword pertama, transferring of information. Next, selain ada transferring of information, ada juga namanya interact with. Can be more than one person. Ya, nah, ada interaksi. Selain transferring of information, artinya tuh transferring of information itu memindahkan, ya, dari saya, misalkan saya punya information, saya transferring kepada kamu nih. Contoh, saya punya hari ini belajar communication, definition of communication. Nah, jadi saya kasih sama kamu information-nya, ya. Ada interact. Nah, kayak tadi saya ask question, what is communication? Kamu kasih feedback. Ada interaksi, ya. Jadi ada interaksi tuh. Nah, jadi ini keyword kedua, ada interaction, ya. Terus selain itu ada juga proses. Communication is a process. Yes. Ya, bagaimana tadi information tadi itu bisa ditransfer, bisa diberikan, dan akhirnya diterima sama kamu. Nah, itu termasuk proses, ya. Jadi ada prosesnya, ya. Ada lagi di sini isinya information-nya can be opinion, thought, and perception. Ya. Bisa nih. Jadi semuanya sebenarnya intinya sama nih, ya. Cuman ada beberapa keyword-keyword yang perlu kalian ingat saja kalau ingat, oh, communication itu apa sih? Nah, ini ada beberapa keyword-keyword, ya. Ideas, opinion, ideas, thought, perception, terus juga ada juga mungkin sharing atau giving something, ya. Nah, or problem solving based on the like ada masalah, ada kendala, ya. Nanti juga kita belajar barriers of communication. Nah, itu juga sama nih, ya. Banyak nih, ya. Oke. Jadi itu kata-kata kunci keyword yang ada dalam definition of communication. Nah, jadi bisa disimpulkan, ya, kalau misalkan kita simpulkan conclusion, what is communication? Apa sih komunikasi? Nah, communication is about sending and receiving. Sending and receiving information or the transmission of information. Nah, di sini saya highlight lagi, transmission of information and meaning from one party to another. Nah, from one party, artinya party di sini bukan pesta, tapi pihak. Kalau bahasa Indonesia pihak, ya. Kalau kamu baca di WA kamu kan ada one to one party atau third party cookies. Nah, itu ada tuh. Kalau di sistem-sistem seperti itu ada tuh di internet dan sebagainya. Nah, jadi based on definition dan berdasarkan opinion kalian tadi dan berdasarkan video tadi, ini bisa kita simpulkan seperti ini. Communication is about sending and receiving. What? Apa yang dikirim? Tadi information, perspektif, ya, thought, pemikiran kita, ide, saran, lalu mungkin your emotion, cerita, ya. Nah, itu yang dikirim dan diterima. Nah, dikirim oleh, nanti ada yang namanya kita belajar sender and receiver. Pengirim pesan namanya sender, ya. Kan sending and receiving the information. Nah, kalau kita bicara si pengirimnya, itu disebut sender.
Ya, sender nih. Kalau di communication namanya si pengirim pesan, itu namanya sender atau we call as sender. Yang menerima receive information ini disebut receiver. Nah, receiver. Nah, baca lah ya. Receiver. Jadi ada dua, yang mengirim pesan dan yang menerima pesan. It's a process. Jadi informasinya dari si pengirim pesan diterima oleh si penerima pesan. From sender to receiver. Informationnya banyak tadi ya. Banyak informasi itu bisa berupa mungkin informasi penting, bisa berupa macam-macam informasinya. Nah, berarti kalau misalkan salah satunya ini tidak ada, berarti bukan disebut communication. Makanya tadi di video dijelaskan, karena ini sebuah proses, seringkali informasi yang dikirimkan oleh si sender kepada si receiver itu tidak diterima dengan baik. Ada miscommunication di situ, makanya ada namanya miscommunication, ya. Nah, seperti itu. Or the transmission of information, pemindahan informasi. Dari saya buat kalian. Dari kalian untuk saya, kayak tadi, what is communication? Saya kan bertanya sama kamu nih. Saya pengen tahu, menurut kamu, informasi yang kamu tahu, komunikasi itu apa? Nah, kamu kasih tahu ke saya, transmission your opinion, tadi your thought, your analysis, ditulis di papan tulis tadi, saya terima. Jadi minta, oh dari kamu, oh saya tahu nih dalam pikiran kamu, dalam pemikiran kamu tuh seperti ini. Nah, and meaning from party to another. Jadi bisa lebih dari sender and receiver, bisa lebih dari dua orang, bisa lebih dari dua orang. Ya, kenapa bisa lebih dari dua orang? Karena namanya komunikasi itu minimal ada sender dan receiver. Harus dua orang. Kalau kamu ngomong sendiri, ya itu mah orang gila, ya. Kalau istilah komika sekarang itu penyakit PA, penyakit atas nih di sini di kepala nih. Kalau kamu ngomong sendiri, nah itu bukan communication, itu namanya gila. Karena kalau in communication harus minimal ada dua pihak, sender and receiver. Ya, nah jadi kamu tahu nih sekarang, komunikasi itu memindahkan informasi, ya, dari sender si pengirim pesan kepada receiver si penerima pesan. Pesan atau informasinya banyak, ya, nanti kita belajar one by one seperti apa sih. Terus bagaimana nanti kamu menghadapi komunikasi yang mungkin kurang baik atau misalnya terjadi miskomunikasi. Nah, itu juga kita belajar. Makanya kenapa saya senang banget ngajar komunikasi, karena ini benar-benar kamu bisa bermanfaat buat kamu, ya. Oke. Nah, sekarang kita next ke berikutnya. Nah, next. Tadi definition udah. Next, different ways of communication. Nah, ini there are 4 ways to have a good communication. Ya, ada 4 cara berkomunikasi. Atau tadi, ya, sending information from sender to receiver. Nah, yang pertama, by speaking. Speaking, ngomong, ya, berbicara, menggunakan mulut kamu, speaking, ngomong. Kayak tadi, how are you? Kamu jawab misalkan I'm fine, thank you, dan sebagainya. Ngomong, ya, different way. Salah satu cara
komunikasi itu dengan berbicara atau speaking. Nah, saya mau nanya dulu di sini. Ada di sini yang nggak bisa ngomong? Semuanya punya mulut nggak? Punya kan? Punya. Semuanya bisa ngomong dengan benar. Bisa kan? Nah, atau misalkan di sini ada nggak yang ngomongnya gagap? Kayak komedian tuh, Ajis Gagap. Ada nggak? Enggak kan? Semuanya punya speaking, cara ngomong yang normal. Ya, seperti manusia normal. Kamu bisa baca, kamu bisa ngomong. Normal, mulut kamu bisa digunakan untuk berbicara. Buat ngomong ke orang tua lah, bisa ngomong buat kepada guru, kepada teman kamu ngobrol. Ya, nggak ada di sini yang maaf dalam tanda kutip kamu bisu nggak bisa ngomong harus pakai bahasa isyarat, nggak kan? Jadi kalau kamu punya mulut untuk berbicara, gunakan itu sebagai media komunikasi yang baik, ya. Ini salah satunya, ya. Kamu melalui bicara speaking. Makanya jaga mulutnya. Ada istilah iklan dulu, mulutmu harimaumu. Apa yang kamu ngomong itu terungkap dari isi hati kamu. Kalau kamu ngomong kasar terus, kamu ngomongnya nyakitin terus teman kamu, berarti ada yang salah sama hati kamu. Itu udah jadi normal. Orang akan melihat, nggak perlu belajar komunikasi pakai belajar begini. Kalau kamu selalu nyakitin aja teman kamu, selalu bully teman kamu, nah berarti ada yang salah sama hati kamu. Karena apa yang kamu ucapkan itu meluap dari hati. Nah, makanya, jadi kalau kamu yang tukang marah-marah, harusnya teman-teman kamu ini semua bisa tahu kenapa ada yang salah berarti dengan kamu. Ya, makanya di communication ini saya dorong kamu untuk berbicara punya speaking skill yang baik. Ya, nggak cuma masalah presentasi, tapi bagaimana kamu nanti ngomong dengan orang yang lebih tua, kamu ngomong sama guru kamu ngomong sama orang tua kamu harus belajar ngomong yang baik. Jangan menganggap misalkan guru kamu tuh kayak teman, Pak, bro. Jangan, kamu usianya beda, cara komunikasinya beda. Ya, sama orang tua juga beda cara ngomongnya, nggak bisa disamain sama teman atau sama ngomong sama adik, nggak bisa. Kamu ngomong sama orang tua kamu dengan nada tinggi, nggak boleh, nggak sopan. Ngomong kasar, ya nggak boleh. Itu salah satu bentuk cara komunikasi yang kurang baik. Ya, nah itu yang pertama speaking. Jadi perhatiin cara kamu ngomong. Tapi bukan berarti kamu ngomong kayak orang pidato gitu ya, aduh, jangan juga. Tapi kamu harus belajar nanti berbicara di waktu yang tepat, di saat yang tepat, kepada orang yang tepat. Nah, itu kamu harus belajar. Ya, karena ini namanya communication skill, harus dipelajari, harus dilatih. Yang namanya skill harus terus dilatih tiap hari. Bukan cuma sekedar pas belajar sekarang communication aja, besok-besok lupa. Jangan. Itu ya. Oke, next. Ya. Different ways of communication. Pertama, speaking. Kedua, bisa juga writing. Ya, selain speaking, kamu bisa writing kayak tadi. Saya minta kamu kasih opinion, what definition of communication melalui tulisan. Saya nggak minta suruh kamu open mic untuk speaking, tapi saya minta untuk nulis. Nah, nulis ini nanti kita juga belajar banyak. Media yang digunakan untuk menulis itu banyak. Ada elektronik media, ada yang memang namanya itu fisik, berbentuk fisik, kertas. Kamu nulis nih di kertas. Nah, itu sama tuh writing. Kamu nulis ngetik email, nah itu termasuk tuh writing. Kamu chatting nih, tadi kamu di chat box, ketik di chat box, Pak izin Pak mau ke toilet Pak, saya mau
Apa di chatbox? Itu writing. Jadi nggak cuma nulis di kertas, tapi bisa juga melalui elektronik. Bisa juga menggunakan tadi tuh WA, kamu menggunakan WhatsApp buat ngobrol sama teman kamu, itu salah satu cara berkomunikasi menggunakan media writing, menulis. Nah, jadi nggak cuma nulis tangan di kertas, tapi bisa secara elektronik. Ya, penting juga. Nanti kita belajar, ya. Makanya tulisan kamu nih, kalau sekarang tulisan kamu ini masih jelek, tulisan kamu jadi dokter tapi kamu belum jadi dokter, nah cobalah diperbaiki. Kecuali kalau kamu memang udah jadi dokter, tulisannya jelek kayak dokter, ya wes nggak apa-apa. Ya, kenapa? Contoh nih, kamu pernah berpikir nggak kenapa dokter itu tulisan jelek? Terus yang bisa baca tulisan dokter itu cuman apotekernya. Dan ternyata saya punya teman itu apoteker. Saya nanya, tulisan dokter sejelek itu kok bisa kebaca? Gimana caranya? Ternyata sebagai seorang apoteker, ya, yang bekerja di apotik, yang menerima resep dokter dan menyiapkan obat, itu ternyata sekolahnya, kuliahnya ada satu pelajaran itu memang khusus membaca tulisan dokter. Ada seni membaca tulisan dokter. Nah, ternyata itu juga penting. Nah, tapi kalau kamu bukan jadi dokter, tulisannya jeleknya bingung. Ya, ada kakak kelas kamu pernah nih, yang udah lulus, saya nanya kan, saya suruh dia tulis pakai kertas. Saya kan jawab, waktu itu sebelum online lah ya, masih karena kita belum corona, jadi ujiannya masih paper base kan. Nah, dia jawab soal esai itu, soal ekonomi. Kan tulisannya jelek. Ya saya nggak kasih nilai lah, saya kasih nilai 0. Esainya itu 50 poin, saya kasih nilai 0. Dia protes lah sama saya, Pak, ini kan jawabannya benar, Pak. Ya, jawabannya benar, ya saya nggak bisa baca. Ya buat saya itu saya nggak bisa baca, ya salah. Saya bilang gitu. Kalau sekalipun, oke, sekarang kamu bacain, saya bilang gitu. Ini jawaban kamu, bacain. Jawabannya memang benar. Dari 5 soal, 50 poin itu benar. Harusnya saya kasih nilai. Tapi karena tulisannya jelek, saya nggak bisa baca, saya kasih nilai 0. Nah, itu jadi penting makanya. Jadi kan informasinya saya nggak bisa terima dengan baik tuh jawabannya. Jawabannya sebenarnya benar tuh. Dia sudah menuangkan isi pikiran dia ke dalam sebuah kertas, kasih ke saya, karena tulisannya jelek, saya nggak bisa baca. Nah, makanya selain speaking, berbicara, writing skill kamu juga harus dilatih. Ya, kamu bersyukur di bahasa Indonesia kamu belajar bikin surat, kamu belajar bikin apa karya ilmiah, kamu belajar bahasa yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu gunakan untuk salah satu media komunikasi. Kenapa ini? Apalagi kalau kita bicara in business, communication in business, ini juga salah satu media yang digunakan di sebuah perusahaan, dari bos kepada bawahan, dari bawahan ke sesama bawahan, itu bisa digunakan menggunakan media writing, menulis, memo. Nah, seperti itu. Atau pernah kalian di rumah, kamu pulang sekolah, orang tua kamu nggak ada di rumah. Tiba-tiba kamu melihat ada sebuah kertas tertempel di lemari es di kulkas. Makanannya udah mami siapin ya, tinggal kamu angetin, kamu tinggal makan. Nah, itu media communication using writing. Ya, informasinya jelas. Orangnya nggak ada, kertasnya ada, kita bisa baca, kita ngerti. Next. Speaking. Oke, speaking sudah ya. Nanti kita belajar lebih banyak nih. Speaking, writing. Next, visual image. Nah, visual image ini seperti apa sih, Pak? Kalau speaking, jelas ya. Berarti tadi kita ngomong nih, langsung nih. Saya ngomong sama kamu berdua, atau sekaligus nih berapa? 34. Saya ngomong sama kamu 34 sekaligus. Atau dengan grup yang lebih kecil, atau misalkan saya ngomong sama misalkan sama Russell doang gitu berdua. Nah, itu speaking. Kalau writing bisa kayak tadi ya, saya kasih linknya supaya kamu join. Nah, itu bisa kamu lihat kan. Bisa. Kalau visual gimana, Pak?
Jadi, ada beberapa orang, ini kembali lagi ke soft skill. Kemampuan seseorang itu kan beda-beda. Ada yang memang kemampuannya auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, bisa menggunakan visual, artinya visual itu bisa dilihat berbentuk gambar. Contoh, saya lihat dulu ya, ada contohnya nggak di sini ya. Menggunakan visual. Saya kasih contoh gambarnya. Nih. Ya, saya kasih contoh misalkan, kecil amat. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh. Using visual. Ya, visual nih. Visual image. Contohnya ini nih. Nah, bisa kamu lihat ya. Nih. Ini visual image. Menggunakan gambar. Bisa berbentuk poster, bisa berbentuk leaflet, bisa berbentuk apapun yang bergambar. Nih, kalau misalkan saya kasih kamu gambar ini, saya mau nanya sama kamu, ini gambar apa? Ini gambar tentang apa? Udah jelas dong? Nih. Dengan kamu hanya melihat ini saja, kamu udah tahu maksudnya ini apa. Di sini adalah ajakan, ayo cegah virus corona. Nih, nggak usah ada yang ngomong. Nggak ada yang perlu ngomong jelasin sama kamu. Nggak ada yang perlu tulis jelasin sama kamu. Nih, kamu lihat gambar ini, kamu pasti udah ngerti. Ya, ayo cegah virus corona. Oke, maksudnya apa? Terapkan, harus jaga kebersihan, gunakan masker, vitamin, olahraga, konsumsi makanan bergizi. Nah, ini yang diterapkan. Tapi ada yang dihindari. Kamu harus menghindari hal-hal yang harus dihindari supaya tidak terkena atau mencegah COVID. Nih, kamu sekarang hindarilah yang namanya bersalaman. Ya, udah lama kita nggak pernah salaman. Biasanya pagi-pagi ada greeter rooster ya. Kamu datang ke sekolah, guru-guru baris, greeting sama kamu, salaman. Sekarang tidak boleh. Ya, makanan mentah nggak boleh sekarang. Tidak direkomendasikan untuk makan makanan mentah. Oh Pak, saya suka sashimi Pak. Ya, saya suka makan misalkan telur mentah, daging mentah, semua mentah. Jangan, sekarang hindari. Ya, kenapa? Karena itu berhubungan dengan imunitas tubuh sekarang. Kontak fisik dengan hewan, nah, terutama hewan-hewan liar. Kalau hewan-hewan peliharaan yang kamu pelihara di rumah, kamu rawat, kamu suntik, kamu rawat bersih dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi nih, hewan-hewan liar, hati-hati ya. Buang ludah sembarangan nih, ngeludah nih, siapa yang suka meludah sembarangan, nggak boleh ya. Hindari share berita hoax. Nah, ini juga nih. Kamu baca gini aja udah tahu maksudnya apa kan? Orang nggak perlu jelasin sama kamu. Ya, nggak perlu jelasin, tapi dengan lihat gambar sudah tahu. Nih, contoh sekarang kalau kamu kena COVID, gejalanya kamu bisa dilihat di sini. Orang nggak perlu jelasin, dokter, profesor nggak perlu jelasin sama kamu, udah ada di gambar nih. Sakit tenggorokan, demam di atas 38,5 lebih dari 3 hari, ya, demamnya berhari-hari, demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan, sesak, letih, lesu, lemah, bawahnya lemas, flu atau pilek. Nah, ini udah jelas nih, nggak usah orang ngomong sama kamu, kamu lihat gambar ini, visual image ini, kamu sudah mengerti isi pesannya apa. Nah, itulah yang ketiga. Selain speaking, writing, visual image, yang terakhir, way of communication-nya, using body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini yang gimana? Nih, contoh nih ada reaction.
Kalau saya kasih reaction ini apa nih artinya? Nih, saya kasih reaction nih. Nah, ini apa nih artinya nih? Tahu nggak? Yo, apa nih kalau saya kayak reaction kayak begini nih? Kan ada reaction tuh, clap. Oh. Kalau ini, nih, apa ini? Bagus. Bagus. Oke, terus misalkan ini, nah ada tuh reaction, kita pakai reaction nih, Lucu. tawa. Terus ini, nah tunggu, apa nih? Nah, atau ini nih, ting. Ini apa nih? Raise hand. Raise hand. Itu tahu tuh kan? Nah, itu salah satu juga bagaimana way of communication yang bisa kita lakukan. Body language bisa, ya. Kamu bisa tahu nggak kalau kamu ketemu misalkan orang tua kamu kok diem aja ya, tumben ya, atau orang tua kamu kok kelihatannya bengong aja. Nah, kamu udah tahu tuh, berarti mungkin orang tua kamu itu lagi pusing atau mungkin lagi banyak pikiran, atau misalkan orang tua kamu marah-marah terus ya, kenapa ya? Nah, kamu udah bisa menilai itu dari gerak-geriknya. Kalau misalkan orang tua kamu udah nyuruh kamu terus kamu nggak lakuin, terus orang tua kamu agak melotot matanya, nah berarti tandanya udah tahu tuh, kamu harus lakukan itu, atau kamu jangan melawan orang tua. Kita bisa ngelihat lah beberapa, apalagi kalau di rumah kan pasti ketemunya orang tua ya, siapa lagi di rumah ya, adik, kakak, gitu kan. Tapi kalau setiap hari ketemu, body language-nya ini udah ketahuan, ya. Gitu. Contoh misalkan, kalau misalkan lagi marah, lagi sedih, nah itu juga bisa tuh, ya. Nah, nih, saya kasih contohnya. Beberapa contohnya nih ya. Yang kemarin, yang tadi juga contoh dari si emoticons itu ya. Nah, body language ini banyak. Coba saya lihat dulu ya. Nih. Contohnya seperti ini. Mana nih? Malah masuk Facebook. Ini nih. Oke, saya lihat dulu ya gambarnya. Sesuai nggak? Wah, udah tinggal 5 menit lagi. Cepat sekali. Nih contohnya ya. Tuh, tidak sesuai. Body language-nya tidak sesuai. Nih. Tanya aja nih. Nah, ini ya sebagai closing lah ya. How to understand body language, facial expression. Dari wajah aja terkadang itu sudah menunjukkan cara berkomunikasi. Nih, happiness, confuse, sadness, surprise, anger, excitement. Nah, ini ada nih. Ya, disguise, fear, confusion, excite, desire, contempt, dan sebagainya. Bisa juga dari ini, mata. Ya. Selain dari face expression, ya, body language itu dimulai dari face expression, dari wajah nih. Bisa dilihat dari mata. Makanya ada yang bilang kalau mata itu jendela hati. Ada yang bilang juga kalau mata itu nggak pernah bohong. Ya, saya tahu orang itu bohong atau enggak dari matanya. Kenapa? Kalau saya ngomong sama orang, saya selalu lihat matanya. Kalau matanya nggak fokus, saya ajak ngobrol nih, matanya nggak fokus. Waktu dia cerita nih, saya nanya,
kemarin kata kamu begini, bener nggak? Saya tanya tuh, saya plototin matanya, saya liatin matanya. Kalau matanya itu nggak fokus, nggak berani lihat mata saya, berarti dia bohong. Ketahuan, pasti. Nah itu tuh, jadi saya tahu kalau yang bohong tuh gampang. Kalau kamu mau tahu misalkan adik kamu bohong atau misalkan cece kamu bohong atau gitu, pengen tahu bener atau enggak, pas ajak ngobrol, tanya, liatin matanya, plototin matanya. Kalau dia nggak berani natap mata kamu, berarti dia bohong. Ya, nah itu. Contoh misalkan ada orang tua kamu misalkan lagi kelihatan sedih, terus kamu nanya, "Mah, kok lagi sedih ya?" Mama kamu pasti nggak akan berani natap mata kamu. Ah, enggak. Pasti dia akan memalingkan muka atau memalingkan matanya. Atau mungkin dia lihat ke kiri atau ke kanan. Ya, kalau misalkan anak kecil dimarahin sama orang tuanya, matanya kan selalu nunduk ke bawah, matanya selalu lihat ke bawah. Kenapa coba? Atau mungkin kamu juga dimarahin orang tua, ada dimarahin orang tua, kamu berani natap mata orang tua kamu, digampar langsung gitu, ditabok gitu kalau saya orang tuanya. Pasti mata kamu lihat ke bawah. Kenapa? Karena kamu ngerasa ya memang kamu salah. Makanya kamu nggak berani natap. Atau misalkan kamu lihat matanya, kalau orang lagi ngobrol sama kamu, nanya, terus matanya ke atas nih. Kamu tahu, orang itu berarti lagi mikir, lagi berpikir. Contoh lagi ujian nih, ngerjain soal nih. Walaupun online gini kan saya bisa ngeliat nih kalau wajahnya kelihatan kayak gini kan. Ada yang matanya tuh ngeliat ke atas, gitu. Nanti ke bawah lagi, ke atas. Itu tuh lagi mikir. Cuman ya nggak tahu yang dipikirin tuh apa. Apakah pelajarannya atau apa. Nah, dari mata bisa ketahuan. Ya, nih. Ya, nih ada penjelasannya nih. Kalau di sumbernya nih ada nih. Saya kasih contoh yang di Google aja ya. Nanti kalian juga bisa lihatnya. Eye gaze, nih ada nih tuh. Nih, dari mata bisa atau blinking, pupil size, atau selain dari wajah, dari mata, mulut. Nah, nih mulut juga ternyata eh, bisa menjadi salah satu body language untuk berkomunikasi. Contoh, misalkan kalau di kelas nih, gurunya kan selalu bilang ginian, berarti suruh diem. Nah, itu salah satunya dari mulut. Ya. Nah, atau misalkan ada teman kamu lagi ngobrol, mulutnya apa gitu. Mulutnya ini nggak bisa diem. Nah, itu mungkin teman kamu memang lagi pengen ngomong, tapi bingung. Jawab apa ya? Sambil berpikir, matanya pasti nggak fokus, mulutnya pasti begitu. Ya, nah bisa ketahuan dari face nih, dari wajah, dari mata, dari mulut. Jadi kamu bisa bisa lihat dari banyak hal atau gestur, ya. Gestur itu kayak misalkan yang tadi ya salah satunya kalau misalkan saya bilang gini, oke, ini oke, ya. Ini oke juga. Ini gestur nih, pakai tangan nih. Kalau tadi kan pakai emoticon, pakai simbol. Ini pakai tangan bisa, ya. Makanya kenapa nggak boleh mengacungkan jari tengah? Nggak boleh. Itu nggak, selain tidak sopan, itu kasar, itu ngajak berantem, ya. Jangan kamu ngikut-ikutan orang Indonesia, ngacungin jari tengah, tangkap polisi besok kamu. Apalagi kamu udah gede, udah mau 17 tahun punya KTP, kamu ngacungin jari tengah ke orang, tangkap polisi besok di penjara. Ya nggak boleh, karena itu punya makna yang negatif, itu tuh komunikasi, salah satu bentuk komunikasi di sana, di Amerikanya itu memang untuk menunjukkan ketidaksukaan, kebencian, hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif dengan itu. Nah, kamu di Indonesia gitu-gitu ditanya kenapa kamu begitu? Gaya biar kayak orang bule, sok bule, nggak tahu artinya, jangan. Ya, nah makanya kita belajar banyak nih, baru satu meeting aja udah banyak. Ya, belum lagi ke selain dari jari, bisa juga ke sini nih, arm and leg. Ya, orang dengan begini, postur begini, dengan postur begini, ini punya makna tersendiri.
Nggak boleh nih, kayak kamu nih gini ya. Kayak close off ini ya. Cross arm defensive nih artinya nih, self protective or close off. Kalau hands on the hips, ready in control or a sign of aggressiveness. Nah, ini sama menunjukkan. Makanya banyak juga budaya-budaya di Indonesia yang nggak boleh nih. Kalau kamu ngomong sama orang tua yang nggak boleh begini. Nggak boleh. Itu kayak nantangin. Kamu ngajak berantem nih. Kamu ngomong sama saya nih kayak gini. Itu kayak nantangin, ngajak berantem sama saya. Nah, nggak boleh. Atau kamu di pinggang di sini. Ya sama itu. Sama kayak kamu merasa kamu lebih hebat dari orang lain. Nggak boleh. Nah, itu gestur-gestur yang banyak banget makanya ya. Postur duduk. Ketika kamu duduk, ya, itu juga menentukan. Nah, nih, postur duduk nih. Gestur waktu duduk. Sama. Ya, dan masih banyak lain nih. Personal space. Dan sebagainya. Nah, itulah cukup hari ini ya. Jadi kalau misalkan di layar kamu nih, kenapa kan makanya guru-guru pengen lihat kamu nih di layar. Supaya memastikan kamu fokus nggak, kamu mendapatkan sesuatu nggak minimal walaupun itu sedikit. Ada kan yang misalkan orang begini nih, di depan layar tapi gini. Nah, ini tuh sudah menunjukkan komunikasi yang kepada si receiver-nya nih. Aduh, kayaknya bosen nih kalau misalnya gini, bosen, gini, dan gini. Itu tuh berbeda, punya makna-makna yang berbeda. Nah, disinilah kamu belajar komunikasi. Atau Pak, ribet ya Pak, kayaknya semua harus diatur jadinya kan? Nggak juga. Tapi kamu harus belajar. Ya, minimal kamu tahu bagaimana kamu berkomunikasi. Jadi komunikasi itu nggak cuma ngomong, tapi bisa melalui selain speaking, bisa writing, bisa juga using visual image, bisa juga menggunakan body language. Nah, itulah yang nanti kalian akan pelajarin lagi. Oke? Sok, ada pertanyaan nggak? Any question nggak? Nanti project-nya juga ya berhubungan dengan begitu. Ya, kamu pilih aja nanti mau pakai using writing, mau pakai speaking, mau pakai image, mau pakai body language. Ada banyak medianya. Nah, tinggal dicoba. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Aileen udah kasih jempol. Kasih jempol. Saya balikin, kasih jempol. Sama termasuk itu ya, kalau misalkan ada namanya communication, kalau teman kamu melakukan sesuatu, kita perlu respon. Ya, jangan lupa juga dengan kata-kata ajaib. Kalau sudah dibantu bilang thank you, terima kasih. Kalau kamu mau minta pertolongan, jangan lupa pakai tolong. Ya, jangan lupa juga minta maaf kalau kamu salah. Nah, itulah 3 kata ajaib dalam komunikasi juga termasuk di dalam. Biasain dari sekarang. Ya, kalau udah dibantu bilang say thank you, terima kasih. Apapun yang kamu dapat bilang terima kasih. Kalau kamu minta bantuan, pakailah kata tolong, please. Ya, sama kalau kamu salah, kamu bilanglah maaf. Saya minta maaf seperti itu. Oke ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat siang hari ini. Happy weekend semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye semuanya. See you next meeting. Thank you, Pak. Bye semuanya. Bye-bye.